Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami yang terdiri dari Taufikur Rahman, Octavianus Yoga Trikusnandar, Siva Sabila Aprilia, Mutiara Sani, Rega Fardani Putri Masufah, dan Muhammad Ikhlasul Amal Maksum. Di sini kami akan mempresentasikan tentang majelis yang ada di Muhammadiyah. Adapun pengertian majelis Muhammadiyah, majelis adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah. Majelis sendiri dibentuk oleh pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, dan pimpinan cabang di tingkat masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Ini berarti bahwa majelis dapat dibentuk pada tiap jenjang organisasi Muhammadiyah atau tingkat pusat sampai pada tingkat cabang. Sejarahnya, pada permulaan abad 20, umat Islam Indonesia menyaksikan munculnya gerakan pembaharuan pemahaman dan pemikiran Islam yang pada esensinya dapat dipandang sebagai salah satu mata rantai dari serangkaian gerakan pembaharuan Islam yang telah dimulai sejak dari Ibnu Taimiyah di Syria, diteruskan Muhammad Ibnu Abdul Wahab di Saudi Arabia, dan kemudian Jamaluddin Al-Afghani bersama muridnya Muhammad Abduh di Mesir. Salah satu organisasi itu di Indonesia adalah Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, bertepatan dengan 18 November 1912 Masehi. Peningkatan agama seperti itu tidak hanya merupakan pikiran-pikiran abstrak, tetapi diungkapkan secara nyata dan dalam bentuk organisasi-organisasi yang bekerja secara terprogram. Kemudian, Persyarikatan Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada mulanya bersifat lokal. Tujuannya terbatas pada penyebaran agama di kalangan penduduk Yogyakarta. Pasal 2 anggaran dasarnya yang asli berbunyi dengan ejaan baru. Menyebarkan pengajaran agama Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Bumi Putra di dalam residenti Yogyakarta. Memajukan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya. Nah, berkat kepribadian dan kemampuan Kiai Haji Ahmad Dahlan memimpin organisasinya, maka dalam singkat waktu organisasi itu mengalami perkembangan pesat, sehingga tidak lagi dibatasi pada residensi Yogyakarta, melainkan meluas ke seluruh Jawa dan menjelang tahun 1930 telah masuk ke pulau-pulau di luar Jawa. Lalu, misi utama yang dibawa oleh Muhammadiyah adalah pembaharuan atau tajdid, pemahaman agama. Adapun yang dimaksud dengan pembaharuan oleh Muhammadiyah ialah yang seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Jindar Tamimi. Maksud dari kata-kata tajdid dalam bahasa Arab yang artinya pembaharuan adalah mengenai dua segi, ialah dipandang daripada atau menurut sasarannya. Yang pertama, pembaharuan dalam arti mengembalikan kepada keasliannya atau kemurniannya, ialah bila tajdid itu sasarannya mengenai soal-soal prinsip perjuangan yang sifatnya tetap atau tidak berubah-ubah. Kemudian yang kedua, pembaharuan dalam arti modernisasi, ialah bila tajdid itu sasarannya mengenai masalah seperti metode, sistem, teknik, strategi, taktik perjuangan, dan lain-lain yang sebangsa itu, yang sifatnya berubah-ubah, disesuaikan dengan situasi dan kondisi atau ruang dan waktu. Nah, dapat disimpulkan bahwa pembaharuan itu tidaklah selamanya berarti memodernkan, akan tetapi juga memurnikan, membersihkan yang bukan ajaran. Muhammadiyah adalah gerakan keagamaan yang bertujuan menegakkan agama Islam di tengah-tengah masyarakat, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan makalah tentang majelis-majelis Muhammadiyah. Di sini ada 13 majelis-majelis Muhammadiyah. Majelis yang pertama adalah majelis tarjih dan tajdid. Yang kedua, majelis tabligh. Yang ketiga, majelis pendidikan tinggi. Yang keempat, majelis pembina kesehatan umum. Yang kelima, majelis pendidikan kader.
Yang keenam, Majelis Pustaka dan Informasi. Yang ketujuh, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan. Kedelapan, Majelis Lingkungan Hidup. Yang kesembilan, Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Yang ke-10, Masjid Pelayanan Sosial. Yang ke-11, Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang ke-12, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Yang terakhir adalah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian atau tugas dan fungsi beberapa majelis, lalu akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Yang pertama itu adalah Majelis Tarjih dan Tajdid. Majelis Tarjih adalah suatu lembaga dalam Muhammadiyah yang membidangi masalah-masalah keagamaan, khususnya hukum bidang fikih. Majelis Tarjih dan Tajdid ini mempunyai visi. Yang pertama, tertatanya manajemen dan jaringan guna meningkatkan efektivitas kinerja majelis menuju gerakan tarjih dan tajdid yang lebih maju, profesional, modern, dan otoritatif sebagai landasan yang kokoh bagi peningkatan kualitas persyarikatan dan amal usaha. Lalu misinya adalah yang pertama, mewujudkan landasan kerja majelis yang mampu memberikan ruang gerak yang dinamis dan berwawasan ke depan. Yang kedua, revitalisasi peran dan fungsi seluruh sumber daya majelis. Yang ketiga, mendorong lahirnya ulama tarjih yang terorganisasi dalam sebuah institusi yang lebih menandai. Yang keempat, membangun model jaringan kemitraan yang mendukung terwujudnya gerakan tarjih dan tajdid yang lebih maju, profesional, modern, dan otoritatif. Yang kelima, menyelenggarakan kajian terhadap norma-norma Islam guna mendapatkan kemurniannya dan menemukan substansinya agar didapat pemahaman baru sesuai dengan dinamika perkembangan zaman. Karena menggali dan mengembangkan nilai-nilai Islam serta menyebarluaskan melalui berbagai sarana publikasi. Nah, selanjutnya setelah saya menjalankan beberapa misi, ada juga fungsi dan tugas majelis tajdid. Fungsi majelis tajdid yaitu fungsi majelis tarjih dan tajdid memiliki rencana, strategi untuk menghidupkan tarjih, tajdid, dan pemikiran Islam dalam Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan yang kritis, dinamis dalam kehidupan masyarakat, dan proaktif dalam menjalankan problem dan tantangan perkembangan sosial, budaya, dan kehidupan pada umumnya, sehingga Islam selalu menjadi sumber pemikiran moral dan praksis sosial di tengah kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sangat kompleks. Tugas Majelis Tarjih dan Tajdid mengembangkan dan menyegarkan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat yang multikultural dan kompleks. Mengestimasi metodologi pemikiran dan pengalaman Islam sebagai prinsip gerakan tajdid dalam gerakan Muhammadiyah, mengoptimalkan peran kebanggaan bidang tajdid, tarjih, dan pemikiran Islam untuk selalu proaktif dalam menjawab masalah real masyarakat yang sedang berkembang, mensosialisasikan produk-produk tajdid, tarjih, dan pemikiran keislaman Muhammadiyah ke seluruh lapisan masyarakat, membentuk dan mengembangkan pusat penelitian, kajian, dan informasi bidang tajdid pemikiran Islam yang terpadu dengan bidang lain. Berikut beberapa tentang tugas dan fungsi Majelis Tarjih dan Tajdid. Yang kedua adalah Majelis Tabligh. Majelis Tabligh dan dakwah khusus memiliki rencana strategis untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas peran Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah ke masyarakat dan
yang berpengaruh langsung dalam menciptakan masyarakat Islam sebagai perwujudan dari partisipasi aktif Muhammadiyah dalam membangun umat dan bangsa untuk mencapai tujuan Muhammadiyah. Ya, seperti pengajian dan lain sebagainya itu Muhammadiyah untuk kultur. Ya. Selanjutnya ada fungsi majelis tablik ya. Fungsi majelis tablik ya. Majelis tingkat pusat sampai tingkat cabang ya, mempunyai fungsi pertama pembinaan ideologi Muhammadiyah, perencanaan, pengorganisasian, pembimbingan, pengkoordinasian, pengawasan program dan kegiatan, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga profesional, penelitian dan pengembangan bidang tablik dan dakwah khusus, penyampaian masukan kepada pimpinan persyarikatan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan bidang tablik dan dakwah. Tugas tablik. Nah, yang pertama, pembina ideologi Muhammadiyah, perencanaan, perorganisasian, pembimbingan, pengkoordinasian dan pengawasan program dan kegiatan, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga profesional, penelitian dan pengembangan bidang tablik dan dakwah khusus, penyampaian masukan kepada pimpinan persyarikatan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan bidang tablik dan dakwah. Berikut beberapa yang bisa saya sampaikan. 3. Majelis Pendidikan Tinggi. Majelis ini merupakan pecahan dari Majelis Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang semula membawahi seluruh amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan sejak pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Tugas Majelis Pendidikan Tinggi. Berdasarkan Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01-PRN-I-0-B-2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi. Majelis Pendidikan Tinggi bertugas 1. Membina ideologi Muhammadiyah, 2. Mengembangkan al-Islam dan kemuhammadiyaan, 3. Merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi pengelolaan catur dharma perguruan tinggi, 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perguruan tinggi, 5. Melakukan penelitian dan pengembangan bidang pendidikan tinggi, 6. Menyampaikan masukan kepada pimpinan persyarikatan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan. Selanjutnya, fungsi Majelis Pendidikan Tinggi. 1. Membina ideologi Muhammadiyah, 2. Pengembangan al-Islam dan kemuhammadiyaan, 3. Perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pembinaan, dan pengawasan atas pengelolaan catur dharma perguruan tinggi. 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga profesional. 5. Pengembangan kualitas dan kuantitas perguruan tinggi. 6. Penelitian dan pengembangan bidang pendidikan tinggi. 7. Penyampaian masukan kepada pimpinan persyarikatan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan. Majelis yang keempat yaitu Majelis Pembina Kesehatan Umum. Rencana strategis bidang kesehatan, kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan dan memperluas kekuatan basis gerakan Muhammadiyah yang terletak pada pusat penolong kesengsaraan umum, sehingga menjadi tenda besar bagi pelayanan dan keberpihakan sosial Muhammadiyah secara terpadu dan lebih luas. Tugas dari Majelis Pembina Kesehatan Umum. Yang pertama, mendorong pelayanan terpadu bidang kesehatan yang menekankan pada kesehatan fisik, jiwa, iman, hukum, dan sosial. 2. Mengembangkan konsep jalinan keterpaduan antara pelayanan sosial kesehatan Muhammadiyah dengan masyarakat dalam rangka mengembangkan misi Islam dan Muhammadiyah. 3. Membangun jaringan pelayanan sosial dan kesehatan Muhammadiyah yang mendorong bagi terciptanya daya dukung kekuatan pelayanan yang kuat, strategis, dan cepat kepada masyarakat akar rumput. 4. Membuat dan mengembangkan pusat penelitian, pengembangan data, informasi, dan krisis center kesehatan masyarakat sebagai peta dasar dan tindakan strategis dalam memberikan pelayanan sosial Muhammadiyah di masyarakat. 5. Mendorong pengembangan dan mengoptimalkan terus-menerus kekuatan Muhammadiyah sebagai elemen pemberantas serta penyalahgunaan nafsa. 6. Menghidupkan suasana keislaman dan dakwah dalam setiap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Majelis yang kelima yaitu Majelis Pendidikan Kader. Majelis Pendidikan Kader merupakan kesinambungan dari Badan Pendidikan Kader tahun 1990 dan Majelis Pengembangan Kader dan Sumber Daya Insani tahun 2000.
Visi Majelis Pendidikan Kader, yaitu tertatanya manajemen majelis dan jaringan agar mampu dan efektif untuk menjadi badan pembantu pimpinan yang maju, profesional, dan modern, serta untuk meletakkan landasan yang kokoh bagi peningkatan kualitas majelis dan program perkaderan. Rencana strategis bidang kaderisasi adalah membangun kekuatan dan kualitas pelaku gerakan serta peran dan ideologi gerakan Muhammadiyah dengan mengoptimalkan sistem kaderisasi yang menyeluruh dan berorientasi ke masa depan. Adapun tugas dan fungsi Majelis Pendidikan Kader. 1. Meningkatkan kualitas perkaderan dalam segala aspek. 2. Meningkatkan kompetensi kader. 3. Melaksanakan transformasi kader secara terarah dan kontinu. 4. Melakukan pemberdayaan anak muda Indonesia atau AMM. 5. Melaksanakan penguatan sekolah kader Muhammadiyah. 6. Melaksanakan pemantapan dan peningkatan pembinaan dan ideologi gerakan di kalangan kader, pimpinan, dan anggota persyarikatan. Majelis yang keenam yaitu Majelis Pustaka dan Informasi. Majelis ini mengalami beberapa pergantian nama. Semula di masa Kiai Haji Ahmad Dahlan, didirikan Majelis Taman Pustaka, kemudian menjadi Majelis Pustaka, dan sejak Muktamar ke-45 di Malang, dirubah menjadi Lembaga Pustaka dan Informasi. Majelis Pustaka dan Informasi bertugas untuk melaksanakan program Muhammadiyah Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 bidang pustaka dan informasi, yaitu mewujudkan sistem informasi yang mencakup pengembangan pustaka dan informasi yang unggul, terintegrasi dan masif sebagai visi pengembangan. Tugas Majelis Pustaka dan Informasi. 1. Mengoptimalkan pemanfaatan multimedia dan teknologi informasi untuk menopang aktivitas persyarikatan. 2. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan yang berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan dan informasi warga persyarikatan dan masyarakat luas. 3. Melaksanakan pelatihan pustakawan dan public relation dalam menunjang pelayanan dan fungsi-fungsi tugas persyarikatan. 4. Meningkatkan pelayanan publikasi baik bersifat cetak maupun elektronik sebagai bagian penting dalam pengembangan syiar persyarikatan. Adapun fungsi Majelis Pustaka dan Informasi. 1. Mengorganisasi dan memperluas kelengkapan perpustakaan dan fungsi-fungsi pustaka sebagai sumber pengembangan pengetahuan dan informasi sebagai kemajuan persyarikatan. 2. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi informasi dan media publikasi sebagai instrumen bagi pengembangan peran-peran persyarikatan dalam menjalankan misi di tengah kehidupan. 3. Pengembangan kerjasama dalam pengelolaan pustaka dan publikasi secara lebih terorganisasi. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan. Majelis Ekonomi dibentuk dalam rangka memajukan perekonomian warga dan anggota Muhammadiyah sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab 2 Pasal 3 Ayat 8 yang berbunyi, membimbing masyarakat ke arah perbaikan kehidupan dan mengembangkan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan memiliki visi, yaitu terciptanya kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng atas problem kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan pada masyarakat bawah. Kemudian, misi dari Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan yang pertama, mengupayakan pembangunan ekonomi rakyat Indonesia, khususnya keluarga besar Muhammadiyah. Yang kedua, mengurangi problem kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan pada masyarakat melalui peningkatan kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas. Yang ketiga, menjadi pelopor, motivator, dan atau katalisator pembaharuan atau perubahan pembangunan ekonomi rakyat Indonesia berdasarkan nilai-nilai Islam. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan memiliki fungsi dan tugas. Yang pertama, menciptakan cetak biru atau blueprint pengembangan ekonomi sebagai usaha untuk mengevaluasi dan merancang program pemberdayaan ekonomi umat yang efektif. Yang kedua,
mengembangkan model pemberdayaan ekonomi yang didasarkan atas kekuatan sendiri sebagai wujud cita-cita kemandirian ekonomi umat. Yang ketiga, menegaskan keberpihakan Muhammadiyah terhadap usaha-usaha ekonomis dalam membangun kekuatan masyarakat kecil atau akar rumput yang duafa dan mustadafain melalui kegiatan-kegiatan alternatif. Yang keempat, mengupayakan terlaksananya ekonomi syariah yang lebih kuat, terorganisasi, dan tersistem. Majelis Lingkungan Hidup atau LH. Pendirian majelis ini merupakan pengembangan dari lembaga lingkungan hidup yang dibentuk sebelum Muktamar 1 Abad. Sesudah Muktamar 1 Abad pada tahun 2010, disahkan terbentuknya Majelis Lingkungan Hidup sebagai bentuk konkret dari kepedulian Muhammadiyah dalam mencermati masalah-masalah lingkungan hidup yang dalam perkembangan terakhir banyak muncul permasalahan dalam masyarakat. Majelis Lingkungan Hidup memiliki tugas-tugas. Yang pertama, mengembangkan aktivitas pendidikan dan dakwah lingkungan yang dimotori oleh majelis terkait, guna memberi pengertian tentang pengelolaan lingkungan yang benar dan membangun kesadaran tentang pentingnya kelestarian lingkungan hidup. Yang kedua, mendorong tumbuhnya kesadaran baru, etika lingkungan di kalangan masyarakat luas, termasuk dunia usaha, yang cenderung mengabaikan etika lingkungan. Yang ketiga, melakukan kampanye sadar lingkungan secara luas bekerja sama dengan berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta. Majelis Pemberdayaan Masyarakat atau MPM. Majelis Pemberdayaan Masyarakat adalah produk baru sebagai hasil keputusan Muktamar ke-45 tahun 2005 di Malang, yang memiliki visi tertatanya kapasitas organisasi dan jaringan aktivitas pemberdayaan masyarakat yang mampu meletakkan landasan yang kokoh bagi perintisan dan pengembangan kegiatan pemberdayaan serta mendorong proses transformasi sosial dalam masyarakat. Misi pemberdayaan masyarakat. 1. Menegakkan keyakinan tauhid sosial sebagai spirit aktivitas-aktivitas pemberdayaan masyarakat. 2. Mewujudkan proses transformasi sosial yang mencakup perubahan kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat yang lebih luas. Majelis Pelayanan Sosial atau MPS. Majelis ini didirikan bersamaan dengan berdirinya Muhammadiyah pada tahun 1912 dengan nama Bagian Penolong Kesengsaraan Omeom atau PKO. Adapun aktivitas PKO dalam bidang kesehatan adalah mendirikan rumah sakit dan klinik, bidang sosial, mendirikan panti asuhan dan rumah miskin. Visi dari MPS adalah berkembangnya fungsi pelayanan sosial yang unggul sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kemajuan hidup masyarakat, khususnya kaum duafa sebagai aktulan. Visi dan misi Majelis Pelayanan Sosial. Visi berkembangnya fungsi pelayanan sosial yang unggul sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kemajuan hidup masyarakat, khususnya kaum duafa sebagai aktualisasi dakwah Muhammadiyah. Misi, menggerakkan dan menyatukan seluruh potensi Muhammadiyah untuk meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan sosial. Meningkatkan pelayanan dan kelembagaan sosial di lingkungan Muhammadiyah. Mengembangkan kemitraan dan jejaring pelayanan sosial. Adapun fungsi dan tugas Majelis Pelayanan Sosial, yaitu menggerakkan dan menyatukan seluruh potensi Muhammadiyah untuk meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan sosial, meningkatkan kualitas pelayanan dan kelembagaan sosial di lingkungan Muhammadiyah. Yang terakhir, mengembangkan kemitraan dan jejaring pelayanan sosial. Majelis yang ke-11 yaitu Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia. Majelis ini didirikan sebagai kelanjutan dan penyempurnaan dari Lembaga Keadilan Hukum PP Muhammadiyah pada periode sebelum Muktamar ke-44, Jakarta tahun 2000 dan Lembaga Hukum dan HAM. Tugas pokok Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia. 1. Melakukan penyadaran kepada masyarakat tentang hak asasi manusia dan demokrasi, termasuk lewat jalur pendidikan. 2. Mengupayakan advokasi publik yang menyangkut kebijakan yang bersentuhan dengan kepentingan rakyat banyak.
Majelis yang ke-12 yaitu Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Rencana strategis bidang wakaf, ZIS, zakat, infak, dan sedekah, dan pemberdayaan ekonom adalah terciptanya kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng atas problem kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan pada masyarakat bawah melalui berbagai program yang dikembangkan Muhammadiyah. Tugas pokok Majelis Wakaf dan Kehartabendaan: 1. Peningkatan pengelolaan ZIS, zakat, infak, dan sedekah, dan akuntabilitasnya sehingga menjadi penyangga kekuatan gerakan pemberdayaan umat. 2. Peningkatan mutu pengelolaan wakaf dan perkuasaan gerakan sertifikasi tanah-tanah wakaf di lingkungan persyarikatan. 3. Pengembangan wakaf dalam bentuk wakaf tunai dan wakaf produktif. 13. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. Majelis ini lahir sejak masa Kiai Haji Ahmad Dahlan. Semula bernama Urusan Sekolahan Kismu Arko, yang kemudian menjadi Madrasah Mu'alimin dan Mu'alimat Muhammadiyah. Selanjutnya berkembang kepengurusannya sampai dengan perguruan tinggi. Nama majelis ini dari waktu ke waktu berubah-ubah, antara lain Majelis Pendidikan, Majelis Pendidikan dan Pengajaran, kemudian Majelis Pendidikan dan Kebudayaan, dan mulai tahun 1985 majelis ini dipecah menjadi Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, atau disebut juga dengan Dikdasmon, dan Majelis Pendidikan Tinggi atau Dikti. Visi dan misi. Visi: tertatanya manajemen dan jaringan pendidikan yang efektif sebagai gerakan Islam yang maju, profesional, dan modern, serta untuk meletakkan landasan yang kokoh bagi peningkatan kualitas pendidikan Muhammadiyah. Misi yang pertama adalah menegakkan keyakinan tauhid yang murni. Yang kedua adalah menyebarluaskan ajaran agama Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga adalah mewujudkan amal Islami dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Yang keempat, menjadikan lembaga pendidikan Muhammadiyah sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan pengkaderan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.